Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Yang tinggal di Jakarta pasti udah ngerasain banget ya gimana penuh seseknya, macetnya. Udah gitu sekarang makin tambah khawatir aja nih ya karena tiap hujan tuh jadi banjir melulu. Udah gitu keadaan juga diperparah sama kondisi geografinya yang jujur aja perlu diatasin secepatnya sih atau Jakarta ya bakalan tenggelam sepenuhnya. Nah masalahnya, bisakah Jakarta selamat atau sebenarnya ditakdirkan untuk tenggelam? Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Penyebab utama kota tenggelam. Jujur aja sih, ngeliat perkembangannya Jakarta kayak gini pasti bikin seneng ya. Orang yang datang dari luar kota pun mungkin bakal seneng-seneng aja karena semuanya terkesan komplit kan. Tapi tumbalnya ya Jakarta itu sendiri. Kini Jakarta jadi kota tercepat yang akan tenggelam di dunia ini. Dari fakta-fakta yang ditemukan sama jurnalis BBC Indonesia yaitu Agnia Atskia, simpelnya sih dia bisa ngomong begitu karena Jakarta itu dibangun di atas lahan delta yang rapuh, hasil endapan lumpur dari 13 sungai, dan secara geologis tanah di Jakarta Utara itu lembut banget. Makanya kalau nanti kalian lihat dari sumber yang kita cantumin di kolom deskripsi dari NASA, ada bukti satelitnya kok antara perbandingan tahun 90-an sama 2019 kemarin, di mana yang di pinggir-pinggir itu udah mulai kelihatan menghilang karena penurunan tanahnya. Nah, masalahnya pun diperparah sama ulah kita sendiri. Pertama, udah pasti gara-gara urbanisasi. Orang itu pada pindah ke Jakarta soalnya untuk ngadu nasib kan? Nah, tapi prosesnya ini terbilang lumayan cepat, yang mana dari data terbaru tuh, yang tinggal bisa sampai 42 juta jiwa atau setara 14,68%. Sayangnya, udah populasinya tuh banyak, tapi kebutuhan air yang pemerintah sediakan nggak tercukupi. Dan ujung-ujungnya apa sih? Warganya pada ngebor sumurnya sendiri di setiap rumah. Diperkirakan yang baru terpenuhi tuh hanya sekitar 40% aja nih ya. Akhirnya, inilah yang memaksa semua kalangan mulai dari industri, bisnis, dan juga rumah tangga seperti kita untuk menggunakan sumur air tanahnya sendiri. Nah, bahayanya waktu pas air tanah yang diambil ini udah berlebihan, kan otomatis ada area kosong dong ya karena ditinggalin sama air tadi. Ya nggak heran kalau permukaannya tuh tambah ambles karena dari awal aja tanahnya tuh udah berpori dan nggak padat. Giliran mulai kebentuk ruang kosong yang makin banyak karena pada diambilin, terus ketambahan lagi sama pembangunan infrastruktur masif dari gedung-gedung tinggi, ya apa nggak makin merosot tuh. Belum lagi rumah zaman sekarang juga udah pada mulai bersiap-siap untuk ninggiin tempat tinggalnya sampai 1 meter dengan berharap nggak uber-uberan sama air banjir dan juga air laut kan. Padahal kalau di daerahnya mengalami pemerosotan tanah, Agnia sendiri pernah nyaksiin ada rumah yang miring karena faktor tadi loh. So that is real and we can see from our eyes that the houses is sinking. And also in some parts of the area as well, I found a couple of buildings leaning toward one side because of the uneven surface that caused by the sinking of the land. Nih ya, kalau nggak percaya, kita bicara data-data rata-ratanya aja deh. Dimana Jakarta itu bisa turun sekitar 1-15 cm per tahunnya. Sebagian wilayah kayak di utara malah lebih parah, karena bisa sampai 25 cm lah. Yang kalau diperkirakan tuh dalam 10 tahun ke belakang, udah turun 2,5 meter tanpa kalian sadari. Makanya nggak heran kan kalau makin sering banjir, belum lagi kondisi alam ikut memburuk dan bikin es di Antartika mulai mencair kan? Otomatis ini bikin permukaan air laut juga tambah naik secara signifikan. Nah, banjir yang terparah itu kalau kalian masih ingat terjadi pada tahun 2007 kemarin ya, di mana Jakarta kerendam banjir sampai 70% lebih. Gimana kalau beberapa tahun ke depan coba kalian bayangin? Udah yakin sih aku ini mah nggak ketampung lagi kan? Ya aku sih ngomong gini dari tadi sebenarnya bukan mau bikin kalian khawatir ataupun panik ya, tapi Harry Andreas yang udah neliti kondisi tanah Jakarta aja bilang, kalau di tahun 2050 nanti, 95% area Jakarta Utara bisa tenggelam kalau terus begini. Orang kelihatan juga kok dari postingannya Niko Atmaja yang sempat viral baru-baru ini. Dia ngasih lihat tuh ya kalau air laut di sana udah mulai rembes dari tanggul di daerah Pantai Mutiara. Nah, dengan tanggul yang sependek itu, dikombinasiin lagi sama permukaan tanah yang turun dan debit air yang makin tinggi, ya ini sih emang jadi bom waktu aja kan sebenarnya. Solusi yang ada. Kalau dilihat dari pemerintahnya sendiri, sebenarnya udah sadar juga ya kalau air tanah ini berperan besar untuk bikin penurunan permukaannya. Nah, untungnya juga kan udah mulai dilarang tuh ya dari tahun 2023 buat nggak lagi ngambil air tanah secara berlebihan.
Terus juga kabarnya nih mau bikin tanggul laut raksasa yang sebenarnya dulu udah diajuin ya sama insinyur Belanda. Tapi kalau versi ini dibikin melengkung lewatin Teluk Jakarta. Tujuannya supaya air hujan sama 13 sungai tadi bisa dikelola dan menjadi tempat penyimpanan air tawar ya nantinya. Nah masalahnya proyek GSW ini terhambat karena banyak drama politik. Contohnya nih macam ganti kebijakan, penolakan nelayan, dan isu korupsi padahal bencana amblesnya tuh terus berjalan. Ironisnya, alih-alih fokus menyelesaikan Jakarta, negara ini malah milih pindahin ibu kota ke IKN dengan dana 466 triliun rupiah yang memicu kontroversi lingkungan dan juga dianggap sebagai jalan pintas melarikan diri dari masalah Jakarta. Kenapa sih nggak pakai duitnya untuk bangun tanggul tadi? Kan lebih bermanfaat juga toh. Apalagi kalau dilihat dari kapasitas IKN sendiri, dia cuma sanggup menampung 2 juta orang doang ya. Setengahnya Jakarta itu mah. Terus juga daripada susah-susah mindahin ibu kota dan masalah lama masih nggak diselesaikan, mending kita belajar aja nggak sih dari Tokyo yang sudah sukses? Bahkan dari tahun 1970-an mereka menerapkan peraturan ketat untuk melarang pemompaan air loh. Akibatnya berhasil kan tuh memperlambat penurunan tanah selama bertahun-tahun. Abis itu mereka juga bikin bendungan dan waduk di dekatnya untuk tempat pemurnian air di mana terus didistribusiin ke rumah serta industri. Persis kan sama apa yang disaranin sama Belanda teman-teman? Atau belajar dari Shanghai juga bisa sih. Mereka tuh menyuntikkan air bersih kembali ke dalam tanah untuk menstabilkan permukaannya. Ya pada dasarnya ini semua untuk menghentikan air tanah yang telah diambil sih. Opsi dan saran lainnya. Sebenarnya banyak solusi yang udah coba dikasih untuk membuat Jakarta, ya tetap Jakarta, sebuah tempat yang menjadi tujuan baik turis lokal maupun luar, aktivitas yang masih ramai, dan juga gerbang masuk untuk orang-orang lebih mengenal Indonesia dibanding ngalihin fokus ke IKN yang kesannya malah jadi kayak kabur aja dulu kan? Misalnya nih, sementara ya perbaikin dulu lah hutan mangrove-nya yang ada di bibir pantai, biar tanah yang ada tuh nggak terkikis karena terus-terusan diterpa gelombang air laut kan? Terus karena tanah di Jakarta ini teksturnya berporis seperti spons pencuci piring gitu, kebetulan ada juga nih ya konsep kota spons yang fokusnya lebih kepada pengembangan area hijau. Jadi mikirnya tuh nggak melulu pembangunan gedung-gedung bertingkat aja, tapi justru area hijau di rumah-rumah dan juga ruang publik yang harus semakin dibanyakin biar bisa menyerap air hujan. Biarin alam bekerja dengan caranya sendiri aja ya untuk ngalirin air itu ke bawah tanah dan ngisi ulang lahan yang udah memadat tadi. Bahkan ada banyak manfaat yang bisa sekaligus didapetin loh, seperti nih contohnya ngatasin badai dan juga hujan lebat di berbagai negara aja tuh misalkan. Lagian kan kualitas udara otomatis tambah bagus dong ya karena pohon itu bisa ikut menyerap polusi yang ada dan masyarakatnya pun jadi bisa menikmati pemandangan sekaligus healing kan? Nah sambil proses melebarkan ruang terbuka hijau tadi, lanjutin beneran lah rencana-rencana pemerintah yang tertunda. Misalkan nih pembangunan giant seawall yang gak hanya di Jakarta aja, tapi lanjutin juga ya sampai ke Gresik. Kenapa? Karena di sepanjang pantai utara itu nggak cuma ada rumah doang, tapi persawahan yang juga penting untuk kehidupan orang-orang. Walaupun ini bisa makan waktu sampai 20 tahun dan butuh anggaran sampai 1.290 triliun rupiah, tapi kan prosesnya bisa berjalan sambil ngelakuin normalisasi Kali Ciliwung dong. Karena dengan kondisi sekarang sih, jujur aja butuh lebih lebar lagi ya luas kalinya. Ini semua biar nantinya bisa menampung kelebihan air yang ada dan menyalurkan dari tempat-tempat yang rawan banjir. Cuma untuk yang satu ini kabarnya baru bisa dilanjutin awal 2026 mendatang ya teman-teman. Dan yang paling penting mulai 2030, warga Jakarta nggak boleh lagi ngambil air tanah loh, karena ini biang kerok utama tanah turun. Makanya target pipa air bersih PDAM harus 100% kelar dengan harga murah, biar nggak ada alasan ya untuk nyolong air sumber lagi. Udah gitu, sebenarnya ada solusi lain sih dengan konsep struktur terapung yang dimulai sama arsitek Kunle Adeyemi. Jadi di Afrika sana itu ada sekolah terapung yang dibikin dari kayu biasa dan juga bambu yang gampang dirakit dan juga bisa beradaptasi di berbagai kondisi. Tapi kalau ditanya tepat apa enggaknya solusi satu ini untuk kondisi Jakarta, jujur agak ragu ya bisa diterima kalau seandainya Jakarta Utara beneran tenggelam. Ibaratnya kan penggantiannya nggak sepadan ya dengan infrastruktur selama ini. Ya pada akhirnya emang bisa aja sih bikin tanggul tinggi dengan embel-embel sebagai proyek besar, tapi ketika tanah yang kita injak makin turun dan juga menghilang, berapa lama lagi sih sampai kita beneran berhenti berpura-pura kalau semuanya itu masih baik-baik aja kan? Rasanya sih ngikutin cara negara lain yang udah berhasil lebih dulu juga nggak salah-salah amat nggak sih? Kira-kira kalian sendiri ngeliatnya gimana nih tentang masalah yang ada ini? Coba ya tulis di kolom komentar di bawah. So, segitu dulu guys untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!